Kan selalunya dari 5 tahun lalu kalau nggak salah Pak ya, apa 10 tahun lalu ya, Bapak selalu baliho Bapak tuh Vocabri 2, Ya, tidak pernah Vocabri 1. Apa ya ini bagian dari Bapak menghargai orang Melayu yang ada di sini? tahu diri dong gitu. Oh. Pak Fauzi Bahar, mantan komandan pasukan kata. Ya, Itu yang banyak orang nggak tahu Pak. Kalau ya, muka Bapak dan nama Bapak sepertinya orang sudah tahu. ya. Walaupun saya kenal Bapak ini sebenarnya dari baliho Pak. Oh, Saya sering melihat Bapak di jalan sebenarnya Pak. ya, di poster ya. Di baliho dan Boleh. sebagainya. Artinya Bapak terus menjaga apa ya, hubungan Bapak dengan Kepulauan Riau. Ya. Hubungan Bapak dengan Kepri apa Pak? Saya orang Sumando Pak Kepri. Istri Oh. saya orang Tanjung Pinang, tapi asalnya Natuna. Oh, istri Bapak orang Kepulauan Riau? Ya, berarti anak saya orang Tanjung Pinang, orang Riau dong. Iya, itu yang menyebabkan Bapak nggak bisa pergi dari Kepulauan Riau. Iya. Di samping di Riau ini banyak orang Minang. Oh, di samping di Riau ini banyak orang Minang. Di Kepri Pak, Kepulauan Riau. Kepri. Berapa orang Pak orang Minang di Kepulauan Riau ini? Oh, cukup signifikan. Di Batam nih saja menurut survei itu hampir 28% 28% dari jumlah penduduk. jumlah penduduk. Jadi ada sekitar 350.000 orang. Nah, kalau di Kepri-nya ya sekitar 18-19% Lumayan dari jumlah penduduk. banyak juga Pak ya. Tersebar, ya karena mereka banyak guru, banyak pedagang, banyak ustadz. Jadi orang Minang memang ada di mana-mana. Yang nggak ada katanya rumah makan Minang tuh di mana Pak? Di bulan aja. Di bulan tidak ada rumah makan Minang. Ya. Selagi di bumi ada rumah makan orang Minang. Asal ada namanya perang ya, Ha-ha. Timur-Timur, ya. Orang Minang justru jualan nasi di situ. Di tengah Jadi, perang. jadi bedanya orang Jawa datang ke Jakarta dan orang Minang tahu. Kalau orang Jawa datang ke Jakarta mungkin cari makan. Kalau orang Minang ngasih makan justru. Kasih makan. Karena buat rumah makan. Iya. Latar belakang Bapak kan dari Angkatan Laut Pak. Iya. Pangkat terakhirnya Letnan Kolonel. Dan kolonel. Dan kabarnya Bapak pernah menjadi komandan pasukan kata Pak. Itu Ya. kan salah satu pasukan elit kita itu Pak. Pasukan elit kita, jadi pasukan kata ini kalau level dunianya fragmen ini ya US Navy SEAL. Oh, US Navy SEAL. Dan kita berkali-kali latihan dengan US Navy SEAL. Ya. Artinya Bapak sangat paham soal maritim. Oh, sangat paham. Baik potensinya maupun ancamannya dan peluang opportunity-nya sangat luar biasa. Nah, Kepulauan Riau ini kan Pak, kita dikelilingi oleh laut Pak. Ya. Terus kita berada di dekat selat yang sangat tersibuk. Mungkin tersibuk nomor 1 di dunia kali Pak. Ya, lalu lalang di sana. Nah, menurut Bapak nih sebagai orang yang kerap dengan laut, potensi apa yang kita punya Pak? Oke. Pertama sekali ya, Selat Phillip, Selat Singapura. Ini ada 150 kapal dari Eropa, dari India, dari Pakistan, dari Timur Tengah ya. Mereka menuju ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan ya. Lewat sini Pak. Lewat sini. Begitu sebaliknya. Jadi kita punya rumah berada di perempatan jalan yang sangat simpang ramai. jalan. Jual teh botol aja laris Laku juga ya. juga. Dengan potensi yang kita cukup besar lah di laut Pak. Apalagi itu kan memang bidang Bapak lah itu di laut. Ya. Nah, Bapak juga sekarang kan mendukung Pak Isdianto sama Suryani Pak. Ya. Awalnya sih banyak juga orang kaget Pak. Ya. Kok Pak Fauzi mendukung pasangan ini? Karena kalau kita berbicara orang bilang kalau duit Pak ini mungkin pasangan paling miskin Pak. Ya. Sehingga mungkin ada hal lain yang mendorong Bapak untuk mendukung dua pasangan ini. Apalagi dengan kemampuan dan kalian Bapak di laut. Itu hubungan antara laut dengan Bapak mendukung Pak Isdianto Suryani itu hubungannya apa Pak? Ya. Saya sebulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu lah jumpa dengan Pak Isdianto. Bercerita banyak sama dia. Maka saya tertarik oleh dia mendukung beliau karena apa yang saya bayangkan potensi ini beliau bercerita justru kepada saya nyambung gitu ya. Ya seperti tadi abang katakan bahwa Selat Phillip ini, Selat Singapura ini andaikan
ya dulu Menteri Pertahanan pernah bilang kalau terjadi perang hari ini maka pertahanan Indonesia cuma 1 bulan. Secanggih aja kita punya kapal ya atau punya F-16 atau kapal selam tidak punya bahan bakar bagaimana mau terbang, bagaimana untuk berlayar. Nah, dari itu Selat Phillip ini adalah tempat kita berjualan bahan bakar saja ya. Dalam keadaan damai itu adalah jualan kita. Ya, kita bikin selo tuh agak 5 pulau aja ya. Itu menurut Pak Isdianto ya itu 3-4 triliun untungnya setiap tahun. Setiap tahun. Ya, hanya dari laut. Dari baru selat Singapura, baru selat Phillip baru ya yang diambil peluangnya. Apalagi saya orang Padang ini prospek perdagangannya juga saya lihat ya bahwa ya kalau kapal sandar tidak cuma ngisi bahan bakar, isi air juga, kulaan juga. Betul, kata orang mereka Padang. juga perlu makan, Pak. Iya, beli makanan, beli apa semua. Ini peluang opportunity yang sangat luar biasa. Ya, dari itu kalau ini ditingkatkan, dilakukan oleh seorang gubernur yang lapang kerjaan tercipta, ekonomi bergulir, dia kan mata rantai itu. Tutuplah 1 perusahaan atau 5 perusahaan di Batam ini, nanti rumah-rumah juga kosong gitu. Betul. Rumah orang mau jual karena itu bentar rantai ya. Taksi pun menjadi berkurang, orang terbang ke Batam pun berkurang ya. Dan rumah makan juga berkurang. Mata rantai ini peluang besar. Produksinya apa? Singapura apa? Kalau bukan dari perdagangan ini, kan jual jasa saja Singapura cuma. Betul. Kenapa kita juga mampu ya? Nah, dari itu ini belum lagi kapal yang Lego jangkar, lagi perbaikan, banyak sekali rangkaian yang harus kita peroleh dari Selat Phillip aja, Selat Singapura aja. Ya. Di sisi lain juga peluang-peluang gini ya, bumi ini 2/7-nya adalah daratan, 5/7-nya adalah lautan. Semua orang tahu itu. Ya, 1/4-nya daratan, 3/4-nya adalah lautan. Kekayaan alam berbanding sama. Kekayaan alam itu ada 1/4 di darat, 3/4 di laut. Kita contoh saja misalnya pengeboran lepas pantai. Pengeboran lepas pantai ya hampir lebih dari 80% di laut. Yang di darat cuma ada di Kalteng sedikit ya. Terus ada di pantai baratnya Jawa sedikit. Selebihnya di laut semua ya. Nah, ikan tahu sebabnya nelayan kita ini miskin. Sebetulnya yang kaya itu sebenarnya nelayan. Kalau di Taiwan yang kaya itu nelayan, yang di Jepang nelayan, yang Thailand yang kaya itu nelayan. Ya sampai di Laut Cina Selatan mereka dikawal dengan kapal perang, Pak, nangkap ikan. Ajaklah nelayan ini bertani, tidak logik oleh dia. Kenapa? Ditanam hari ini 3 bulan lagi baru panen. Betul. Sementara nelayan kerjanya cuma tiap hari panen. Betul. Tidak pernah nanam, tidak pernah jaga, tidak pernah kasih makan, hari-hari cuma panen aja. Itu yang ada di Kepri. Pulaunya saja lebih dari 2.000 buah pulau. Yang ini kan danau asin, artinya dari letak pulau-pulau ini terlindung semua lautnya, ya. Dan ini peluang ikannya sangat besar. Dan laut kita laut dangkal. Ya, dangkal itu artinya plankton tumbuh semua, hidup semua. Ya, karena matahari sampai ke bawah ya. Dan itu peluang besar ini yang ada di Kepri. Kepri inilah ya seperti Abang bilang tadi. Saya pernah jadi wali kota di Padang dulu. Betul. Sama 10 tahun. 2 periode Pak ya? Dari 2004 sampai 2014. Ya. Dari itu saya melihat sekali yang bahwa Kepri ini kalau sajalah seorang kepala daerahnya, gubernurnya berpikir seperti Pak Isdianto ini yang ditunggu-tunggu rakyat ya, orang jauh-jauh sekolahkan anaknya itu kan lapangan kerjaan. Betul. Justru lapangan kerjaannya akan diciptakan oleh beliau dari potensi-potensi yang dimiliki ya. Beliau juga menciptakan sekolah maritim. Sekolah maritim ini rencana beliau itu ya dibikin sekolah ya, dikasih modal, disuruh anak berupaya. Abrek ikannya di sini ya. Nah, Jepang itu separuh dari laut Jepang itu beku yang berbatasan dengan Rusia. Itu pun ikannya sebar abrek. Kita ya dan Jepang itu 4 bulan diantaranya 3 bulan lebih lah ya, dia tidak lihat matahari.
Kita tiap hari ada matahari, nggak ngalami masa dingin, masa salju apa ya. Nah, dari itu tinggal lagi teknologi dan kemauan kepala daerah yang pernah diceritakan oleh Pak Isdianto kepada saya. kepada Bapak. Dan Ya. itu salah satu sebab Nyambung Bapak- oleh saya. Dan itu yang menyebabkan Bapak Dukung dia. dukung dia. Ya, Dan- karena ini yang cepat itu adalah lapangan pekerjaan. Iya, Yang cepat itu betul. adalah potensi yang sudah ada. Belum lagi indahnya dasar lautnya Kepri ini. Saya penyelam ini. Ya, saya pernah menyelam beberapa tempat di pulau di Kepri ini. Sangat indah. Yang lebih hebat itu apa? Antara Singapura sebagai penerbang internasional, untuk dia terbang, dia pergi ke Kepri, enggak lama-lama. Lain dari ini ke Bali harus terbang 2,5 jam. Kalau sini Kalau 45 ke menit. Manado dia buat Menaken harus terbang lagi 3 jam lagi. Ini berapa menit aja dia sudah sampai. Ya. Dan ini ditunggu-tunggu. Iya. Ya. Dan ini potensi maritim kita baik itu dari Pariwisata. yang tadi disampaikan dan sebagainya. Iya. Ini kan kita harapkan ekonomi bisa menggeliat nih Pak. Itu dia. Kalau ekonomi menggeliat, rumah makan juga penuh nih. Oh betul. Nah ada hubungannya dengan saudara kita orang Padang Pak, Iya. yang memang rata-rata lah membuka rumah makan Padang. Ya. Nah harusnya kan nyambung nih Pak. Nah himbauan Bapak kepada saudara-saudara kita orang Padang nih gimana? Gini, ya. Saya makanya enggak cawe-cawe dong saya mendukung Pak Isdianto ini, tidak asal-asalan. Karena beberapa faktor yang saya lihat ya. Agamais juga, mengerti pemerintahan, ya, tamat ilmu pemerintahan dia. Kemudian ada titisan juga sebagai dari Pak Saninya gitu ya, abangnya. Dan dia orang Melayu asli. Nah mungkin dia Melayu ini perlu juga saya singgung sedikit ya. Melayu ini adalah bangsa Melayu, bangsa Mongolia, bangsa Arabi, bangsa Indian, ya, bangsa Nigeria, itu bangsa. Kalau Batak, Jawa, Minang itu suku di bawah Melayu. Nah, pusatnya di sini. Nah, dari banyak sekali yang beliau ini mengerti baik kebudayaan Melayu itu sendiri. Nah, yang kedua ya kerajaan-kerajaan Melayu itu kok sampai ke Melaka sana. Betul. Ya. Nah, dari itu baik secara historisnya maupun secara ilmu pemerintahannya, dan yang lebih nyambung itu adalah potensi yang terdapat di Kepri ini. Pak Isdianto ini saya lihat sangat pantas menjadi pemimpin. Nah, Ya ada pertanyaan yang tersimpan Pak sebenarnya setelah ini. Bapak kenapa nggak maju kemarin? Nah itu dia ya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan diri saya. Dan selalu saya bikin itu Fauzi Bahar for Kepri 2. Ya makanya ini Pak saya ada mau nanya nih. Kan selalunya dari 5 tahun lalu kalau nggak salah Pak ya, apa 10 tahun lalu ya, Bapak selalu baliho Bapak tuh Vokepri 2, tidak pernah Vokepri 1. Apa ini bagian dari Bapak menghargai orang Melayu yang ada di sini? Tahu diri dong gitu. Masa orang Sumando ini orang Sumando terus mau jadi nomor 1 lagi kan. Nah, jadi saya sejak 5 tahun yang lalu setelah saya selesai 2014 menjadi wali kota, saya memang kena besarnya potensi yang ada di Kepri ini. Saya ingin mengabdi juga di kampung halaman anak dan istri saya ini ya. Saya sebenarnya sudah membentuk ya. Di Kepri ini ada sekitar 70 kecamatan ya. Ada juga 141 kelurahan yang, dan ada 275 desa. Tingkat kecamatan telah terbentuk oleh saya organisasi untuk tim sukses saya. Dan hari ini itu yang saya sampaikan kepada mereka. Nggak usah pilih saya, pilih Pak Isdianto nih. Memilih Pak Isdianto sama dengan memilih saya. Ya. Jadi Pak Suryani dan Ibu Suryani dan Pak Isdianto ini ya seperti Abang bilang tadi, dia sederhana cuma yang termiskin lagi duitnya. Tetapi inilah hebatnya orang Melayu, inilah hebatnya juga orang Minang yang ada di sini. Dia cerdas untuk menentukan siapa pemimpin yang cocok itu. Bapak kan 2 periode jadi wali kota. Ya. Artinya pengalaman itu Bapak sudah paham lah.
kita ada 3 calon dan wakil ini kan ada yang Bu Suryani kan sudah lebih kurang 4 periode menjadi anggota dewan, artinya dia paham. Dan ini sebenarnya tidak kita inginkan, Pak. Tapi di beberapa daerah termasuk di Kepri itu juga terjadi bahwa ada kala di saat gubernur itu berhalangan, Pak. Kita mengalami itu. Waktu almarhum Pak Sani meninggal, terus wakilnya Pak Nurdin menjabat. Setelah itu Pak Nurdin ada berhalangan, Pak Isdianto menjabat jadi wakil. Artinya wakil ini juga penting buat orang-orang yang paham soal pemerintahan. Karena kita lihat Bu Suryani kan 4 periode nih, Pak. Jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR, artinya dia paham. Nah, pandangan Bapak soal wakil yang paham soal pemerintahan karena beberapa kejadian kita alami ini gimana, Pak? Ini balance banget. Orang Malaysia bilang wakil itu kan timbalan. Timbalan ya. Ngimbangin gitu. Timbalan. Cocok sekali timbalan. Ya. Dia telah melakukan beberapa di komisi-komisi. Kemudian anggaran kemana perginya udah tahu dia, ya, di mana peroleh anggaran, kemana maksimalnya, untuk apa semuanya ngerti banget, ya. Jadi balance memang ini, ya, imbang betul. Jadi ini pasangan yang kita inginkan. Ya, ya, karena gitu. Ketika orang nomor 1 berhalangan, dia mampulah mengimbangi apa yang akan dilakukannya, ya, daripada yang lain tidak mengerti, kan lebih bagus yang mengerti, ya. Maksud saya adalah besar dia mengerti tentang Kepri ini 4 periode, ya. Nah, dan lagi Ibu Suryani ini kan agamanya bagus sekali, ya. Ustazah, Pak. Ustazah. Dan Melayu ini ya sama dengan orang Minang, Pak. Ya, sama-sama. Makanya saya pilih istri orang sini. Baik, Pak, terakhir, Pak. Ya. Untuk himbauan Bapak kepada saudara-saudara kita orang Minang. Oke. Saya kepada seluruh Dunsana yang ada, Dunsana orang Kepri yang berasal dari Minangkabau. Sebetulnya dia adalah orang Kepri, karena KTP-nya Kepri, ya. Saya menghimbau kepada seluruh Dunsana yang ada di Kepri yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, ya. Saya yang telah mempersiapkan diri, ya, lebih kurang 1-2 tahun belakangan ini, itu pun saya anugerahkan kepada Pak Isdianto dan Bu Suryani lah. Demi tegaknya asal ini bagus Kepri ini, pilihlah Pak Isdianto dan Ibu Suryani ini. Dan ini sangat cocok, dan saya janji ketika Pak Isdianto dan Ibu Suryani menjadi gubernur, saya akan menjembatani apa-apa kebutuhan orang Minang untuk di Kepri ini. Luar biasa. Ya, terutama sekali kita mempunyai paguyuban kelak, ya, katakanlah rumah gadang gitu, ya, karena udah punya tanah kita. Kemudian ya termasuk juga ya tempat cari makan kita di sini. Iya, karena ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap saudara-saudara kita orang Minang. Ya, dan sudah ada perjanjian saya dengan Pak Isdianto. Seandainya Bapak kelak Allah takdirkan sebagai gubernur, kata saya pagi-pagi ini menyampaikan kepada Bapak bahwa saya pasti akan memperjuangkan orang Minang di Kepri ini, saya bilang. Ya, karena saya datuk orang Minang juga, saya bilang, ya. Dari itu, dan dia bersungguh-sungguh dipegang tangan saya kuat-kuat oleh beliau, dipeluknya saya. Percayalah Pak Fauzi Bahar, sahabat saya, kata dia. Saya akan tepati janji saya ini kepada Bapak. Mungkin tidak seluruh orang bisa saya jawab teleponnya, kata beliau. Tapi kalau Bapak nelpon, Bapak, jadi kalau orang Minang tidak usah langsung kepada gubernur, sampaikan kepada saya. Di sini ada ketua IKSB, ada Pak Iksan di sini yang juga masuk dalam kelompok ketua hariannya IKSB, yang all out membantu Pak Isdianto dan Bu Suryani untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Kepri 2020-2024. Amin. Amin, ya Allah. Baik, terima kasih Pak Fauzi Bahar, senang bisa berbincang dengan Bapak. Semoga tetap sehat dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan kekuatan, Pak, ya. Amin. Dan pada tanggal 9 Desember saudara-saudara kita orang Minang bisa menentukan pilihannya dengan baik, tapi yang pasti Pak harus datang ke TPS. Insya Allah. Ya, dan sekaligus juga satu suara dari
masyarakat sangat menentukan tentang siapa pemimpin ke depan. Iya. Dari itu negara sudah menghabiskan uang miliaran, triliunan untuk membiayai pemilihan pilkada ini. Saya bermohon kepada seluruh warga Kepri dari mana saja dan di mana saja, datanglah tanggal 9 itu untuk menentukan. Dan kalau boleh bermohon, pilihlah Pak Isdianto dan Ibu Suryani. Ya, karena kepala daerah menentukan daerah itu. Yes. Baik. Amin. Terima kasih. Ya. Senang Pak bisa berdiskusi bersama Bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.